Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita dapat diberi kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat memaparkan materi tentang teknologi ramah lingkungan. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam modern seperti sekarang ini. Nah, sebelum saya memaparkan materinya, alangkah baiknya bagi teman-teman semua yang belum subscribe video saya, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe dari teman-teman semuanya sangatlah berarti bagi saya untuk terus berinovasi dan lebih giat dalam membuat video yang bermanfaat. Baiklah, kita lanjutkan. Seiring kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat, banyak sekali kemudahan yang bisa kita nikmati. Namun ada beberapa dampak negatif yang muncul juga tidak sedikit, terlebihnya lagi terhadap lingkungan tempat kita bernaung saat ini. Haruslah kita sadari bersama-sama bahwa pengembangan teknologi tanpa memperhatikan baik buruknya efek yang ditimbulkan untuk lingkungan, suatu saat akan menjadi bumerang untuk kelangsungan hidup manusia. Karena teknologi itu sendiri diibaratkan pisau bermata dua, yakni memiliki dampak positif dan dampak negatif. Jadi, teknologi ramah lingkungan ini merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dengan tujuannya yaitu untuk melestarikan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi lingkungan. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan ke penerapan teknologi ramah lingkungan pada bidang energi, transportasi, dan pada bidang lingkungan. Penerapan teknologi ramah lingkungan pada bidang energi ini meliputi biofuel, biogas, solar cell, hydropower, wind power, geometral, fuel cell, dan hydrogen power. Ya, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari biofuel terlebih dahulu ya. Nah, biofuel ini adalah jenis bahan alternatif yang berasal dari bahan organik, diantaranya yaitu etanol dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau dengan reaksi kimia gas alam. Nah, berikut adalah contoh tumbuhan yang berkarbohidrat tinggi yang dapat menghasilkan etanol, diantaranya yaitu jagung, sorghum, dan singkong ya. Sedangkan pada biodiesel merupakan bahan bakar yang biasanya diperoleh dari lemak nabati ya. Selanjutnya kita ke bahan organik yang kedua, yaitu pada biogas ya. Biogas ini merupakan bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi dari bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen ya. Bahan organik yang biasa digunakan biogas ini berasal dari kotoran hewan atau urin hewan ternak. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke penerapan teknologi ramah lingkungan dari bidang energi yang ketiga, yaitu solar cell atau disebut juga dengan sel surya. Nah, sel surya ini dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, selain itu juga sel surya memiliki ukuran yang tipis, bahkan ketebalannya hampir sama dengan selembar kertas dan terbuat dari silikon yang dimurnikan atau dipolis kristalin silikon dengan beberapa logam, maka mampu menghasilkan energi listrik ya. Proses terjadinya sel surya yaitu ketika matahari melalui panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel elektron, kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik yang selanjutnya dialirkan dan disimpan di dalam baterai. Sel surya ini mempunyai keunggulan dan kekurangan tersendiri. Untuk keunggulannya yaitu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan mampu menghasilkan energi yang cukup besar sehingga dapat dipasang atau dipindahkan dan dikembangkan. Untuk kekurangannya sendiri, solar cell ini membutuhkan sistem penyimpanan listrik dan komponen pada panel surya ini termasuk jenis sampah yang berbahaya sehingga harus didaur ulang dengan benar setelah pemakaian.
Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke penerapan teknologi ramah lingkungan dari bidang energi yang keempat, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau disebut juga dengan hydropower. Hydropower ini menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, proses penggunaan hydropower ini dengan cara membangun bendungan yang membentangi sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Kemudian, air yang dibendung ini dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk menghasilkan listrik. Hydropower juga memiliki keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulannya yaitu dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit, dan sedikit menghasilkan karbon dioksida. Untuk kelemahannya sendiri yaitu banyaknya tanah yang terganggu dan pengalihan tempat tinggal penduduk. Kemudian dapat menyumbang emisi metana, dan hydropower sendiri dapat mengganggu ekosistem air di daerah muara serta dapat menghasilkan ocean power atau pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Penerapan teknologi ramah lingkungan pada bidang energi yang kelima yaitu wind power atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, wind power ini berfungsi untuk menangkap bentuk tidak langsung dari energi matahari dengan turbin angin yang mengubahnya menjadi energi. Nah, jenis pembangkit listrik yang saat ini sedang dikembangkan yaitu pembangkit listrik yang dibangun di daratan dan pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai. Untuk selanjutnya kita ke geothermal. Nah, geothermal ini merupakan panas yang tersimpan dalam tanah atau pada lapisan bumi dan cairan dalam kerak bumi. Cara untuk mengambil energi geothermal ini yaitu dengan cara menggunakan sistem pompa panas geothermal atau geothermal heat pump system. Penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi yang terakhir yaitu fuel cell dan hydrogen power. Pada saat ini ilmuwan fokus mengembangkan sel bahan bakar yang menggabungkan gas hidrogen dan oksigen. Reaksi antara hidrogen dan oksigen ini dapat menghasilkan energi yang panas dan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Kita ke penggunaan teknologi ramah lingkungan yang kedua yaitu pada bidang transportasi. Pertama, kita bahas terlebih dahulu pada hydrogen fuel. Hydrogen fuel cell ini merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesinnya. Nah, proses kerja pada hydrogen fuel cell ini dengan cara memasangkan alat yang mampu mengubah energi kimia dan hidrogen menjadi bahan energi mekanik dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Selanjutnya kita ke penggunaan teknologi ramah lingkungan pada bidang transportasi yang ketiga yaitu electric car atau mobil elektrik. Mobil elektrik ini merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan di dalam baterai atau alat penyimpanan energi lain. Mobil elektrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan tenaga putaran dengan yang kuat namun halus. Mobil listrik ini pun memiliki kekurangan, diantaranya yaitu masih tingginya biaya produksi, minimnya infrastruktur isi ulang bahan bakar listrik, dan masih takutnya pengemudi akan kehabisan listrik sebelum sampai tujuan. Selanjutnya kita ke teknologi ramah lingkungan yang ketiga, yaitu pada bidang lingkungan. Teknologi ramah lingkungan pada bidang lingkungan yang pertama yaitu pada biopori atau teknologi lubang resapan atau disingkat juga dengan TLR. TLR ini merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang atau berpori. Nah, yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Teknologi lubang resapan juga memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu mencegah banjir di musim hujan, menjamin ketersediaan air di musim kemarau, mencegah penyebaran penyakit akibat genangan air, menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah, dan dapat membuat kompos.
Selanjutnya kita ke teknologi pada bidang lingkungan yang kedua, yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan pencemar, baik itu senyawa organik maupun anorganik. Fitoremediasi ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya yaitu ramah lingkungan, biaya operasionalnya rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, tanah menjadi lebih subur, dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik, serta memperbaiki daerah yang tercemar. Yang terakhir yaitu teknologi pemurnian air. Teknologi pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia atau kontaminasi biologis, serta partikel-partikel padat dan gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuan dari pemurnian ini yaitu untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Ada beberapa macam teknologi pemurnian air, diantaranya yaitu yang pertama ada teknologi pemurnian air sederhana, yaitu dengan membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya itu terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk atau sabut kelapa, dan dapat ditambah kapas atau kain katun. Yang selanjutnya yaitu teknologi osmosis, yaitu teknologi osmosis balik. Nah, teknologi osmosis balik yaitu dengan menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.